Setelah perampokan yang membuat Rio de Janeiro kacau, kini Dominic Toretto dan timnya sudah hidup tenang dan senang di negara pilihan mereka. Dominic tinggal bersama Elena, Giselle dan Han pindah ke Hong Kong, Roman dan Tej hidup bergelimangan harta, sedangkan Mia dan Brian sudah hidup bahagia bersama Jack, putra pertama mereka. Watching? Sementara itu di sisi yang berbeda, agen DSS andalan negara Luke Hobbs dan rekan barunya yaitu Riley sibuk menyelidiki lokasi serangan konvoi militer Rusia yang dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh mantan pasukan khusus Britania Raya Owen Shaw. Di hari yang sama, Interpol berhasil menangkap salah satu anggota Shaw. Di markas, Hobbs pun menyuruh pria bernama August itu untuk memberitahukan lokasi bosnya berada. Namun karena dia menolak, kebrutalan Hobbs pun akhirnya muncul. Berhasil mendapatkan informasi di mana Shaw kini sedang bersembunyi di London, Hobbs langsung mencari Dom untuk meminta bantuannya dalam menangkap Shaw. Ternyata tidak perlu waktu lama nih untuk menemukan keberadaan Dom. Pertama-tama Hobbs menyanjung kehebatan Dom dalam perampokan uang waktu itu. Lalu selanjutnya langsung membahas inti permasalahan, yaitu meminta bantuan Dom untuk menangkap Shaw dan anggotanya. Awalnya Dom memang menolak karena dia sudah enak dengan ketenangannya sekarang. Tapi setelah Dom melihat foto Letty sebagai salah satu anggota kriminal itu, Dom langsung setuju, apalagi Elena mendukungnya dan harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Letty. Nah, karena dia sadar kalau Shaw dan timnya bukan kriminal kaleng-kaleng, Dom pun bergegas memanggil teman-temannya lagi, dimulai dari Roman, Tej, Han, dan Giselle. Jika yang lain cukup hanya ditelepon saja, untuk Brian dan Mia, Dom memilih untuk menemuinya langsung. Sampai di kediaman mereka, Brian dan Dom langsung berbincang di halaman rumah, membahas tentang kehidupan mereka sekarang, sampai kemudian Dom menunjukkan berkas yang diberikan oleh Hobbs. You know, I used to do this shit all the time as a cop. Melihat foto Letty ada di berkas kriminal itu, Brian sempat tidak percaya. Dia bahkan berpikir kalau polisi hanya ingin menjebak mereka. Tapi karena Dom punya firasat yang lain dan harus memastikan kebenarannya, Brian pun akhirnya setuju untuk ikut, sedangkan Mia akan tetap di rumah untuk mengurus anaknya. Family. We got a problem, we deal with it together. Singkat cerita, berkumpullah mereka di markas Interpol di London. Di sana Hobbs menjelaskan bahwa orang yang sedang mereka incar adalah Owen Shaw, mantan pasukan khusus serta tentara ahli gerilya. Dari berbagai kejahatan yang sudah dilakukan, kriminalitas kali ini adalah yang paling meresahkan, Cok. Jadi, dia dan gengnya ini sering membajak perlengkapan militer untuk membuat perangkat Nightshade, sebuah bom yang dirancang untuk memblokir seluruh jaringan komunikasi militer atau dengan kata lain memadamkan komunikasi militer satu negara yang kemudian akan dijual ke penawar tertinggi. Sudah sangat jelas bukan kalau tugas ini sangatlah berat. Maka dari itu, jika Dom serta timnya setuju dan bisa menangkap Shaw, Hobbs akan memberikan imbalan, yaitu sebuah amnesti atau menghapus seluruh catatan kriminal mereka dan diizinkan pulang ke Amerika lagi sebagai kampung halaman mereka. You get me Shaw, I'll get your part. Setelah kontrak kerjasama telah disetujui, mereka pun langsung diarahkan oleh August ke tempat persembunyian Shaw. Rencananya August akan disuruh untuk memancing Shaw keluar dan dengan begitu para polisi yang sudah bersiap bisa langsung menangkapnya. Tapi ketika August masuk menemui bosnya itu, Tej menyadari ada sesuatu yang aneh di markas Interpol. Dan setelah dicek, ternyata Shaw telah menjebak mereka. Shaw sengaja memancing mereka semua datang ke tempat itu, sedangkan anak buahnya yang lain sedang beraksi untuk menyerang Interpol. Mengetahui itu, Dom pun menyuruh Brian dan yang lain untuk mengurusi masalah di markas Interpol saja. Sedangkan dirinya dan Hobbs akan menunggu kedatangan Shaw. Tapi, baru saja Brian pergi, terjadi hal di luar dugaan, Cok. Di mana August dibunuh menggunakan bom yang ada di dalam tas. Setelah itu, Shaw kabur menggunakan mobil Formula One-nya sambil meledakkan bom lain yang telah terpasang di beberapa pilar bangunan. Gara-gara kejadian itu terjadilah aksi kejar-kejaran. Mobil yang telah Shaw modifikasi ini ternyata sangat mudah untuk menyingkirkan beberapa mobil polisi yang ada di depannya. Di sisi lain, anak buah Shaw juga mulai melakukan penyerangan kepada Brian dan kawan-kawan. Dalam aksinya, Brian dan yang lain terpental, tertabrak, terguling-guling hingga tidak mampu melakukan apa-apa. Sedangkan di tempat yang berbeda, Letty yang datang karena ingin membantu Shaw mulai dikejar oleh Dom.
Namun saat mereka sudah bertemu, Letty tiba-tiba menembak bahu Dom lalu pergi seakan-akan dia tidak mengenal Dom. Letty. Berhasil lolos dari kejaran Dom dan timnya, Xiao dan kawan-kawan kembali berkumpul di tempat persembunyian mereka yang lain. Karena baru kali ini ada sekumpulan orang yang hampir membuat mereka tertangkap, Xiao pun menyuruh Fake untuk mencari informasi tentang mereka hingga Xiao melihat foto Letty yang sedang dipangku oleh Dom. Lalu, karena salah satu anggotanya ketahuan punya hubungan dengan Dom, Xiao pun meminta penjelasan dari Letty. Tapi ternyata Letty tidak mengingat apapun, Cok. Dan bisa kita simpulkan nih bahwa kini Letty mengalami amnesia. Sementara itu di markas, Hobbs memberitahu Brian dan kawan-kawan bahwa dari pencurian yang terjadi di Interpol, anak buah Xiao berhasil mencuri database dari setiap lokasi yang menyimpan komponen terakhir yang mereka butuhkan untuk membuat Nightshade. Mengetahui situasi sudah semakin rumit, Dom menyuruh Han, Giselle, Riley, dan Roman untuk mengulik tentang mobil yang dipakai oleh Xiao, sedangkan Tej ditugaskan untuk mencari mobil baru yang tentunya sangat cepat dan tanpa chip komputer. I said I got this. Sesuai rencana, Tej pergi ke pameran mobil untuk mencari mobil tercepat ditemani oleh Hobbs. Di sisi lain, Han, Roman, Giselle, dan Riley akhirnya berhasil menemukan bengkel di mana Xiao memodifikasi mobilnya. Karena pemilik bengkel itu seorang pria, tentu saja dong tugas akan semakin mudah jika wanita yang melakukannya. Di sini, mereka akan berusaha untuk bersikap manis agar si pria mau memberitahu siapa orang yang akhir-akhir ini merakit mobil di bengkelnya. Tapi karena si pria ini sempat menolak, inilah yang terjadi. Tidak mampu melawan Riley, si pria pun terpaksa memberikan informasinya. Tapi karena waktu itu Giselle dan Riley kurang hati-hati, si pria diam-diam menelpon Xiao hingga Xiao kini tahu apa yang sedang dilakukan oleh kedua wanita itu. Karena tidak mau informasinya bocor, Xiao pun langsung menyuruh Letty, Jah, dan Ivory untuk mengatasinya. Pada penyerangan ini, mereka disuruh untuk membunuh Giselle dan Riley. Tapi yang tertembak malah si pria bengkel tadi hingga akhirnya Giselle mendapatkan satu info penting di mana Xiao memiliki hubungan dengan Arturo Braga. Setelah mengetahui itu, Giselle langsung membunuh Ivory, sedangkan yang lain masih terlibat aksi kejar-kejaran nih. Awalnya Riley berhasil memberikan beberapa pukulan kepada Letty sampai dia kewalahan. Tapi ternyata Letty cukup terlatih hingga akhirnya dia berhasil menyerang Riley dan kabur dengan kereta. Sementara itu, Han dan Roman masih sibuk mengejar Jah. Di tengah jalan, karena nggak sanggup lari lagi, Jah pun memilih untuk menyerang keduanya. Dan lagi-lagi, anak buah Xiao berhasil menang dan membuat Han dan Roman malu karena kalah melawan satu orang. Di tempat lain, melihat Dom begitu penasaran dengan Letty, Brian mengajak Dom kepada seseorang yang sering jual beli senjata Rusia seperti senjata yang dipegang Letty untuk menembak Dom. Di sana Dom memaksa si penjual untuk memberitahu siapa orang yang telah membeli senjata dengan peluru seperti itu. Dan jawaban yang diberikan ternyata memang menuju kepada Letty, Cok. Tapi sayangnya om-om penjual ini tidak tahu di mana keberadaan Letty sekarang. Selesai melakukan tugas, Giselle langsung memberitahu yang lain bahwa Xiao bekerja sama dengan Arturo Braga. Jadi untuk mengetahui apa rencana Xiao selanjutnya, Brian harus pergi ke penjara LA dan menemui Braga secara langsung. Awalnya teman-teman tidak setuju karena kini Brian masih seorang buronan. Dan dia bisa saja tidak kembali kalau pergi ke sana. Tapi karena hanya dia yang bisa melakukannya, Brian pun akan tetap pergi ke sana. Letty, now he's working with Shaw to explain how the two of them met. Okay, so y'all know all this. Demi memperlancar aksinya, Brian sengaja menjadikan dirinya sebagai tahanan dibantu oleh rekan kerjanya dulu yaitu Stasiak. Ternyata hal itu dia lakukan agar Brian bisa lebih mudah masuk dan bertemu dengan Braga. You're an asshole, you know that? Singkatnya, setelah berhasil bertemu dengan Braga, Brian sengaja memancing Braga agar menceritakan semuanya, termasuk Letty yang ternyata tidak pernah dibunuh. Anak buahnya ternyata hanya meledakkan mobil dan dari ledakan itu Letty pun terpental. Terus 2 hari setelah kejadian, Xiao tidak sengaja menemukan Letty di rumah sakit.
Nah, karena Letty hilang ingatan, Shaw pun membiarkannya hidup dan menjadikannya sebagai anggota kriminal. The minute you put Letty on the cover, she was dead, bro. Usai mengetahui semuanya, tiba-tiba antek-anteknya Braga membuka sel milik Brian, hingga kemudian terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Berhasil mengalahkan ketiganya, Brian memaksa Braga untuk memberitahu lokasi dan rencana Shaw. Tapi bukannya menjawab pertanyaan itu, Braga malah memberitahu hal yang lain nih, di mana ada mata-mata di dalam timnya Brian, dan Shaw akan muncul bila dia telah menginginkannya. His V wants you there. Sementara itu di sisi yang lain, mengetahui Letty akan mengikuti sebuah balap liar, Dom sengaja datang dan akan mengikutinya juga agar dia bisa bertemu dengan Letty. Mereka berdua pun terlibat balapan yang cukup panas, dan karena Dom merupakan rajanya balapan, tentu saja dia yang menang hingga membuat Letty semakin kesal. Usai balapan, tiba-tiba Letty mengajak Dom ke tempat lain untuk mengobrol. Di sini Letty menyeru Dom untuk berhenti bersikap sok tahu tentang dirinya. Tapi karena Dom memang tahu segalanya termasuk kisah-kisah dari luka di tubuh Letty, Letty pun semakin kebingungan dan memutuskan untuk pergi. Setelah Letty pergi, datanglah Shaw, dan dia datang untuk memberikan penawaran agar Dom tidak ikut campur urusannya lagi kalau ingin keluarganya selamat. Sayangnya Dom menolak karena dia belum berhasil mendapatkan Letty kembali. Selain itu, di sini Shaw telah menyuruh anak buahnya untuk membidik Dom dari jauh. Tapi karena ternyata Hobbs juga tengah melakukan hal yang sama kepada Shaw, Shaw pun mundur dan meninggalkan tempat tersebut. Sepulangnya ke markas, Hobbs menyuruh Tej untuk melacak keberadaan Shaw, dan diketahuilah bahwa kini mereka tengah menuju ke Spanyol dan akan menyerang pangkalan militer NATO. Karena tidak mau kecolongan, Hobbs dan Riley pergi duluan hingga berhasil menangkap satu anak buah Shaw yaitu Adolfson yang berusaha menyusup. Dengan cepat, Hobbs pun menginfokannya kepada Brian dan kawan-kawan. Tapi di sini Brian sadar nih, penangkapan itu hanya sebuah jebakan, karena yang sebenarnya diincar oleh Shaw adalah menyerang konvoi militer yang mengangkut komponen Nightshade dan bukan pangkalannya. Gak pakai mikir lagi, Brian dan timnya langsung OTW untuk menghentikan Shaw. Di sini mereka memasang tali beton untuk menghentikan truk yang telah dibajak oleh Shaw. Tapi saat truk itu sudah berhenti, tiba-tiba sebuah tank keluar dan yang mengendarainya adalah Letty, Jah, serta Shaw. Melihat itu, Tej menyuruh Dom, Brian, dan Roman untuk mengejar tank itu, sedangkan Giselle dan Han akan menghentikan anak buah Shaw yang lain. Karena nggak pernah nyangka Shaw akan membawa tank, Brian pun menyuruh yang lain untuk mengimprove rencananya. Melihat Shaw sudah membuat kekacauan yang sangat fatal, Roman berusaha untuk mengejar. Tapi karena salah perhitungan, mobil Roman malah terjebak di depan tank dan terdorong cukup jauh. Tidak mau mati sia-sia, Roman memberanikan dirinya untuk keluar. Dia mengaitkan tali mobilnya ke tank itu dan melompat ke mobil Brian tepat sebelum mobilnya dilindas. Sadar kalau mobil itu pasti akan nyangkut, Shaw menyuruh Letty untuk melepaskan talinya. Tapi karena sudah terlambat, tank itu pun terangkat dan hampir membuat Letty celaka sebelum akhirnya Dom sengaja menabrakkan mobilnya untuk menyelamatkan gadis tersebut. Kini Shaw pun berhasil diamankan Joe, tapi Dom meminta Hobbs untuk tidak menangkap Letty karena Letty adalah bagian dari keluarganya. Beberapa saat kemudian Hobbs menghadapkan Shaw dengan Dom. Kirain mau say goodbye nih, tapi ternyata Shaw ingin mengingatkan Dom tentang ancamannya. Dan karena Dom tetap ikut campur, Shaw pun akhirnya menculik Mia, sedangkan Elena berhasil kabur menyelamatkan Jack. Di sini Shaw membuat kesepakatan dengan Dom. Jika Dom mau melepaskannya dan menyerahkan chip atau komponen Nightshade-nya, maka Shaw akan membebaskan Mia. Mendengar itu, komandan melarang siapapun untuk membebaskan Shaw. Tapi karena Hobbs peduli kepada Dom dan keluarganya, dia pun memaksa komandan untuk setuju atau dia akan bertindak. It changes everything. Riley kemudian mengambil kunci borgol dari celana komandan dan membebaskan Shaw serta anak buahnya. Lalu ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Riley bergabung pada geng kriminal itu dan terungkaplah bahwa dia adalah mata-mata yang dimaksud oleh Braga. I see you on the horizon.
Belum lama Shaw dan gengnya pergi, Dom dan yang lain mulai melakukan pengejaran dengan Letty yang telah memutuskan untuk membantu. Tahu kalau Shaw akan kabur menggunakan pesawat kargo, Dom dan timnya berusaha untuk menyusul hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke pesawat. Ketika Dom berhasil memojokkan Shaw dan gengnya, Brian langsung bawa Mia pergi dari sana. Lalu bergabung dengan Han, Giselle, Tej, dan Roman untuk mengaitkan tali ke sayap pesawat sehingga pesawat akan sulit untuk take off. Saat pesawat mulai oleng dan hilang kendali, Han dan Giselle harus kembali bertarung dengan anak buah Shaw yaitu Anderson. Dalam penyerangan ini Giselle diserang habis-habisan. Han juga kesulitan untuk menolongnya karena posisi mobil mereka yang terangkat oleh pesawat. Untungnya Giselle bisa menangani ini, tapi ketika dia akan diselamatkan oleh Han, tiba-tiba Anderson datang lagi hingga Giselle terpaksa mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Han. Sementara itu di dalam pesawat, Hobbs dan Letty berhasil mengalahkan Riley. Lalu setelahnya mereka pun melompat ke mobil Tej. Tapi bukannya ikut, Dom malah memilih untuk terus menghajar Shaw. Dan saat menemukan momen yang pas, dia keluar dari pesawat menggunakan mobil tepat saat pesawatnya jatuh dan meledak. Awalnya mobil Dom sempat terguling dan lenyap di balik api. Di situ Letty serta yang lain juga mengira bahwa Dom telah tewas. Tapi beberapa saat kemudian, Dom pun muncul dalam keadaan yang baik-baik saja sambil membawa komponen headsetnya. Dom kemudian langsung menyerahkan komponen itu kepada Hobbs dan kini Dom dan timnya resmi bebas dari segala hukuman serta bisa kembali pulang ke kampung halaman. Name your price, Don. 1327. Beberapa hari kemudian, Dom dan timnya mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Dom yang dulu. Elena dan Hobbs juga sempat mampir untuk berterima kasih. Lalu sebelum makan siang berlangsung, Dom memimpin doa untuk memberikan hormat kepada teman-teman yang telah gugur. Friends, Father, we give thanks for all the choices we've made. Di adegan pasca kredit, Han terlihat dikejar-kejar oleh seseorang di Tokyo. Orang itu berhasil menabrak mobil Han, membuatnya meledak hingga berhasil menewaskannya. Bukan tanpa alasan, Cuk. Orang itu ternyata tengah melakukan pesan ancaman untuk Dom dan ingin melakukan balas dendam. Siapakah dia? You don't know me.